Mari katakan haleluya. Lebih semangat haleluya. Boleh sambil tepuk tangan, mari katakan haleluya. Puji Tuhan, saya menyampaikan selamat Natal 2025 dan selamat mempersiapkan diri untuk 2026 dan kita pastikan tahun 2026 kita harus menjadi lebih baik. Mungkin situasinya tidak menjadi lebih baik, tapi paling tidak kitanya yang menjadi lebih baik. Boleh katakan amin? Ibu Gembala terima kasih dan minta maaf. Saya pernah mengingkari janji sekali dan hari ini saya tepati ya. Dan saya hampir tiap malam Bapak Ibu melayani Natal dan kali ini menurut saya Natal yang paling sakral ini malam ini ya. Saya agak tegang tadi itu ya dan tapi kemudian kesini sudah mulai cair hati saya. Maksudnya bisa merasakan gitu, enjoy gitu ya. Nah, saya berharap kita semua enjoy. Boleh katakan amin? Boleh tepuk tangan sekali lagi yang meriah ya. Oke, kita akan baca firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kedua sesuai dengan tema, ini tema dari pusat kayaknya ya, dari MP, GPDI dan sudah disampaikan di mana-mana. Tapi saya baru dan saya dapat ayat ini berubah-berubah gitu yang ditaruh di hati saya ya. Oke, kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu, Efesus pasal 2 ayat 14 ya. Oke, sudah siap membaca, boleh katakan amin? Ya, di Alkitab masing-masing di depan sudah disiapkan ya. Mari kita baca bersama 2, 3. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah yaitu perseteruan. Boleh katakan amin? Ini harusnya saya nggak tahu ya. Gereja kita buat tema ini, saya yakin kalau ini ditaruh di hatinya para pemimpin gereja, khususnya GPDI pasti ke depan akan lebih bersatu. Ya, boleh katakan amin? Terus kemudian khususnya gereja GPDI Betel Bondowoso, jemaatnya makin bersatu. Karena memang bulan-bulan Oktober, November, Desember, nah Januari itu biasanya ada perpecahan ya. Ada yang ngambek karena seragam kur, karena makanan Natal ya. Kadang-kadang ada yang anaknya enggak ditampilin, emaknya yang marah, itu juga ada ya. Tapi kali ini untuk GPDI Betel Bondowoso kita putuskan. Setelah Natal ini kita betul-betul bersatu. Boleh katakan amin? Tidak ada perpecahan. Nah, saya menemukan begini ya, setelah sudah dirangkum, disingkat menjadi satu kalimat yang pendek dan mudah dihafal, harusnya ini mudah dilakukan juga. Kan tema kita begini, dialah damai sejahtera kita yang mempersatukan. Jadi saya menemukan begini, dari perikop ini saya baca berulang-ulang untuk malam hari ini, saya menemukan begini Bapak Ibu, orang itu bisa bersatu kalau value hidupnya sama. Aku boleh turun ya Ibu Gembala supaya lebih dekat. Wajahnya enggak kelihatan, yang kelihatan cuma Ibu Gembala ya kan. Jadi gini, orang bisa bersatu kalau value-nya sama. Ya, orang benar itu akan menyatu dengan orang benar. Orang yang pelit itu akan kumpul dengan pelit gitu. Ini kumpulan pelit namanya, ya kan gitu. Terus pendosa, nah itu juga begitu. Senengnya itu kumpul dengan para pendosa juga. Karena kan value-nya sama. Terus kata-katanya sama. Nah, orang kepahitan juga begitu. Suka kumpul orang-orang pahit. Dan biasanya nular juga, gitu ya. Makanya kita harus beresin diri hari ini. Boleh katakan amin? Orang bisa bersatu kalau
Saya mau sampaikan 3 prinsip. 3 prinsip untuk bisa bersatu. 1, ayat ini. Ayat ini berkata begini, 1 ya. Dialah, siapa dia? Damai sejahtera kita yang mempersatukan. Jadi kalau kita enggak punya dia, di dalam kita enggak ada dia, ya, enggak ada si damai sejahtera itu, enggak bisa kita bersatu. Ya. Kalau Om Reni hatinya penuh damai sejahtera, Ibu Gembala penuh damai sejahtera, saya penuh damai sejahtera, Bro Nofri penuh damai sejahtera, bisa kita kumpul. Tapi kalau salah satu kepahitan, enggak bisa. Makanya langkah pertama, prinsip pertama untuk bisa bersatu, kita harus mengalami damai sejahtera. Boleh katakan amin? Yaitu Yesus sendiri. Jadi kita itu dalam ibadah, dalam komsel, dalam rayon gitu, harusnya mengalami dia, mengalami Tuhan, dan damai sejahtera yang disebut Yesus itu menjadi raja, memerintah di hati kita. Boleh katakan amin? Ya, kalau itu enggak terjadi. Kemudian terus biasanya kalau sudah ada Yesus di dalam, terus tumbuh bersama-sama. Dialah damai sejahtera kita, artinya dia itu Yesus. Makanya Paulus juga ngomong begini, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui akal kita akan memerintah hati dan itu maksudnya begitu. Jadi damai sejahtera yang adalah Yesus sendiri harus menjadi penguasa di dalam diri kita. Boleh katakan amin? Terus kita mulai bertumbuh bersama. Saya punya anak mentor ya. Saya lihat ini rumah tangganya berantem terus sama teman satu gereja juga enggak akur gitu ya. Terus kemudian padahal orang ini diberkati menurut saya. Tapi gerejanya luar biasa, aktif di gereja, aktif pelayanan, terus di full gospel itu pangkatnya lebih tinggi dari presiden chapter. Ya. Terus kemudian anak pertamanya dihamili pacarnya. Lalu harus nikah diam-diam. Terus kemudian anak kedua rusak, anak ketiga bermasalah. Padahal dia rajin melayani. Bukan soal rajin melayani, tapi siapa yang menguasai hati kita. Boleh katakan amin? Terus dia ngomong begini sama saya, Pak Ishak. Kalau sekali waktu, Ibu nama saya Ishak Tulus ya. Jadi tadi dipanggilnya Tulus saja enggak apa-apa. Lebih bagus ya. Gitu. Saya tinggalnya kadang di Jakarta, kadang di Sumberayu di tempatnya istriku. Tapi malam ini harus pulang Sumberayu karena besok kan tanggal 25 setiap pendeta harus sholat Id di gereja masing-masing, ya kan gitu. Jadi besok pulang di rumah. Lusa tanggal 26 saya harus terbang ke Jakarta, melayani di Jakarta. 27, 28 Surabaya, masih ada 3 Natal Bapak Ibu. Terakhir tanggal 26 Januari itu di Batu Licin, Kalimantan Selatan. Doakan supaya saya sehat. Ya. Nah anak mentor saya ini ngomong begini, Pak tolong ya kalau pas ke kota saya, mampir ke rumah saya, doakan keluarga saya supaya rukun, supaya baik-baik. Terus usaha saya juga tolong didoakan Bapak. Oke, nah sekali waktu saya betul ke kotanya dia ini, saya mampir ke rumahnya. Saya doakan keluarga ini supaya rukun karena berantem terus. Karena gini loh, orang kalau sudah di rumah tukang berantem, di gereja pasti bermasalah juga. Jadi orang-orang yang bermasalah di gereja itu sebenarnya bawaan dari rumah. Ya, bilang sebelahmu, pantesan. Tuh, ya kan? Nah kalau di rumah rukun, di gereja pasti rukun, di lingkungan juga pasti rukun. Boleh katakan amin? Ya. Terus setelah itu, orang ini ngomong begini, Pak, usaha saya tolong didoakan. Oh ya, ayo kita doa. Mau saya itu Bapak langsung datang ke lokasi itu. Oke. Wah ternyata dia punya toko elektronik yang cukup besar. Saya doakan. Masih satu lagi Pak, bisa? Boleh, ayo. Saya dibawa ke pinggir laut. Wah punya tambak udang itu puluhan hektar. Ya. Terus kemudian dia minta, boleh nggak Bapak berdiri di tengah-tengah, kedangkan tangan keliling begitu? Boleh, imannya masih begitu. Jadi saya kayak Nabi Musa aja, angkat tangan keliling, doakan. Terus dia ngomong begini, masih satu lagi Bapak boleh? Boleh, hari ini saya buat kamu.
Yang ketiga ini Bapak Ibu, saya dibuat terkejut dan terdiam sejenak. Saya dibawa masuk ke diskotik yang cukup besar. Saya terperangah. Saya tanya, ini juga usahamu? Iya Pak. Kamu sendiri apa kongsi? 3 orang kami Pak. Oh, kamu terlalu serakah. Yang menguasai hatimu ternyata bukan Tuhan, ternyata uang. Orang itu kalau mata duitan gak bisa rukun. Gak bisa bersatu. Itu sebabnya Anda tidak boleh dikuasai oleh kekayaan. Boleh katakan amin? Harus dikuasai oleh Yesus yang adalah damai sejahtera itu. Saya langsung ngomong, ini orang-orang yang masuk sini ini gak mungkin loh mereka ini minum teh manis gitu. Mana ada orang masuk diskotik minum teh manis. Hanya orang goblok itu, ya kan? Itu perempuan-perempuan itu saya yakin dia tidak hanya bukakan pintu silahkan masuk. Ini pasti sambil jualan bakpo, apem ya. Nah uangnya kamu bawa pulang, kamu kasih makan istri anak-anakmu. Makanya apa? Berantakan. Jadi Pak, kalau damai sejahtera itu tinggal di hati kita, kelakuan kita pasti benar. Boleh katakan amin? Jadi syarat pertama untuk bisa bersatu, hatimu dan hatiku harus dikuasai damai sejahtera. Yesus sendiri. Boleh katakan amin? Nah yang kedua sekarang, prinsip kedua. Saya dikasih waktu 45 menit, saya kejar 30 menit aja Ibu Gembala ya. Yang kedua ayat 16 dan ayat 19. Yuk ya, saya bacakan begini ayat itu. Efesus pasal 2 ayat 16. Ayat itu berkata begini, Efesus pasal 2 ayat 16 dan ayat 19. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah saya ulangi, untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Boleh katakan amin? Jadi rupanya yang punya kekuatan untuk mematahkan perseteruan, permusuhan, percekcokan, itu enggak ada lain kecuali kuasa salib. Boleh katakan amin? Jadi orang bisa bersatu kalau di tengah-tengahnya itu ada salib. Masing-masing rela pikul salib. Karena gini, kalau saya enggak rela disalib, saya pasti akan menyalibkan orang. Di GPDI enggak ada yang menyalibkan temannya ya. Ini di GP-GP yang lain. Kita itu harus menyalibkan diri, jangan menyalibkan orang lain. Boleh katakan amin? Dan orang Kristen kalau enggak rela pikul salib, enggak diberkati, enggak melihat mujizat, enggak bisa bersatu. Itu sebabnya hiduplah bersama-sama dengan yang lain, sama-sama pikul salib. Dan masing-masing punya salibnya, saling tolong. Boleh katakan amin? Tahun 2002 saya menjadi ketua wilayah di Bekasi, 2002. Ya. Udah lama berarti. Sekali waktu saya ketemu teman pendeta. Saya lihat wajahnya bukan kayak pendeta, tapi malah kayak pendekar. Meruwengut, gak senyum, ya, salaman malah ngomong begini. Aduh, aku lagi pusing Bro Ishak. Iya, kelihatan wajahmu pusing. Kenapa? Rumah saya, ya dia itu rumahnya masih kontrak. Tiba-tiba sama yang punya mendadak mau dijual. Nah, saya sebagai sahabat, saya ngomong, puji Tuhan, berarti itu waktunya kamu punya rumah, gak kontrak lagi. Wah, cemberutnya tambah semangat ya. Itu masalahnya belum punya duit. Nah, saya masih ngeyel juga. Sudah, gak usah khawatir. Ya,
Pokoknya kalau sudah ada kata jual, itu biasanya Tuhan nanti yang siapkan uangnya. Dia diem aja nggak bilang amin, mirip saudara. Ya. Padahal saya sudah mompa ini. Kalau sudah ada kata jual, nggak usah khawatir. Tuhan siapkan duitnya. Seminggu kemudian ternyata malah dari Bekasi ke Jakarta naik sepeda motor kecelakaan. Ditabrak mobil. Istrinya telepon saya karena saya ketua wilayah. Pak Ishak, bantu doa, suamiku kecelakaan Pak. Masuk rumah sakit dan hari ini harus operasi Bapak. Loh, kok sampai operasi? Separah apa? Giginya lepas 21 Pak. Loh. Berarti tinggal 11 dia punya gigi. Betul Pak Ishak. Ya. 3 bulan kemudian saya ketemu di pesta nikah dan wajahnya lebih ganteng daripada sebelum ditabrak mobil. Kenapa? Maaf bicara Bapak Ibu. Sebelum ditabrak mobil itu giginya merongos keluar. Tabrak mobil, ditapuk sama bemper mobil. Rontok semua. Masuk rumah sakit, operasi, pasang gigi palsu, mingkem. Kadang-kadang buat mingkem aja perlu bemper mobil bro. Di Langoan, Sulawesi Utara, ada seorang pria seumur hidup gak pernah bisa mingkem. Ditendang kuda baru bisa mingkem. Kadang-kadang salib itu bentuknya kaki kuda, bemper mobil, ya. Salaman sama saya dan ngomong begini, wajahnya cerah, ya. Puji Tuhan Bro Ishak, rumah itu sudah kebeli. Nah saya bilang apa? Kebeli kan? Iya rupanya saya kecelakaan itu ada maksud Tuhan Bro Ishak. Jadi ketika masuk rumah sakit, itu saudaraku semua datang dan semua ngasih berkat. Jemaat-jemaat yang datang ngasih berkat juga, termasuk saya juga. Ya. Terus kemudian teman-teman saya yang datang ngasih berkat juga terkumpul, saya pakai bayar operasi. Sisanya saya pakai bayar rumah itu pas. Loh, berarti lebih banyak sisanya dong? Iya betul. Tapi tolong ya bantu doa, saya bilang begitu. Loh kenapa? Saya harus renovasi Bro Ishak. Saya langsung jawab, kecelakaan sekali lagi. Pasti renovasi. Ya. Maksudnya begini, saya kasih gambaran begini ya. Gini loh Bapak Ibu, kalau berkat itu sudah disiapkan di sini, ya, terus Anda dituntun Tuhan berjalan menuju berkat, ya kan? Terus ada masalah, Anda bersungut-sungut, menggerutu, ngedumel, itu sama dengan mundur lagi. Nah gitu. Maju lagi, ada masalah, Anda marah-marah, nah itu mundurnya lebih cepat. Ya. Tapi kalau sekarang kita ambil keputusan begini, apapun rasanya baik atau tidak baik, aku tahu aku berjalan dipimpin Tuhan, aku akan tetap bersyukur. Anda akan cepat sampai kepada berkat. Boleh katakan amin? Jadi malam hari ini kita belajar, tidak boleh bersungut-sungut, tidak boleh menggerutu, tidak boleh ngedumel, apalagi marah-marah. Boleh katakan amin? Karena kita berjalan dipimpin oleh Tuhan, dalam rancangannya, ujungnya pasti kebaikan. Boleh katakan amin? Boleh angkat tangannya bersama saya, tangan kanannya diangkat tangan dan sambil katakan begini sama saya. Hari ini, ayo ada yang belum angkat tangan tinggi-tinggi ya. Hari ini, saya berjanji belajar tidak bersungut-sungut. Sekali lagi, hari ini saya berjanji belajar tidak ngedumel. Mulai kapan? Hari ini. Nanti di tesnya mulai keluar itu. Ya, rebutan pintu, ya kan? Nah gitu. Di situ sudah mulai terjadi. Begitu Anda bersungut-sungut, berarti Anda enggak rela pikul salib. Ya kan? Terus nanti di mobil berdua suami istri. Di mobil berdua sudah marah-marah. Kenapa? Oh, suaminya kalau bawa mobil nggak nginjek rem. Istri di sebelah kiri nggak ada remnya, bolak-balik ngerem. Yesus, Yesus, darah Yesus. Ya kan?
Tapi kadang-kadang suaminya yang nggak bahagia. Kenapa? Nyetir mobil tapi disetir oleh istrinya. Awas, awas, rem, rem, minggir, ya. Sampai ada suami bilang, sudah kamu aja bawa mobil. Ada itu. Padahal nggak bisa bawa mobil, tapi ngatur suami. Bilang sama wanita sebelahmu, kayak kamu. Pokoknya hari ini begini, supaya kita bisa bersatu, masing-masing pikul salib. Amin. Dan salib paling berat itu, datangnya itu orang dekat kita. Itu yang suka nyalip kita. Ya. Saya beberapa bulan lalu melayani full gospel di Tuban. Ya. Karena keliling beberapa kota, saya berangkat dari Malang, saya pinjam mobil anak saya. Saya ngomong begini sama istriku, siapin semua barang yang dibawa, papi siapin mobil. Oke. Begitu nyampe di Tuban, di parkiran hotel, istriku nanya, tas hitam kecil dibawa enggak ya? Loh, kan papi semua yang ngatur. Iya sih, ternyata enggak dibawa. Dan itu isinya sepatu saya. Bayangkan mau melayani enggak bawa sepatu. Bisa enggak saya marah sama dia? Bisa, tapi saya milih enggak marah. Enggak marah itu pikul salib loh. Saya diem, merenung, karena saya tahu orang itu kalau marah-marah itu tiba-tiba otaknya separuh hilang. Ya kan? Akal sehatnya enggak keluar. Lah yang marah-marah terus itu otaknya enggak ada itu. Gitu. Gak lama kemudian hikmatnya muncul karena saya merenung. Saya langsung telepon Presiden chapter. Bro, acara jam berapa? Jam 6 kita makan bersama Pak Ishak. Jam 7, setengah 7 kita mulai acara. Terus saya tanya gini, itu acara duduk bawah lesehan, apa pakai sepatu ya? Apa pakai sepatu duduk di kursi? Duduk di kursi Pak Ishak. Waduh, mateng aku ya. Terus saya ngomong begini, bro, kayaknya dulu kita pernah ya bikin acara di bawah lesehan gak pakai sepatu. Oh iya betul Pak, nah itu lebih enak, itu dingin itu, saya bilang gitu. Pokoknya saya giring supaya acara itu gak pakai sepatu. Dan betul gak pakai sepatu, ya kan? Jadi berdua berangkat pakai sendal jepit. Begitu turun dari mobil mau masuk gedung ya, tempat acara, istriku ngomong, puji Tuhan ya Pi, kenapa? Gak pakai sepatu. Padahal oh iya puji Tuhan saya bilang gitu. Padahal saya berharap begini loh, puji Tuhan ya Pi, minta maaf ya sepatunya ketinggalan. Ternyata enggak loh. Salah satu salib itu ketika istrimu enggak minta maaf, suamimu enggak tahu diri, nah itu salah satunya ya kan. Gitu. Jadi salib yang berat itu justru ada di rumah kita ya. Tapi kalau masalah pikul salib, Anda semua harus belajar dari Om Reni ini jagonya. Pikul salib ya. Sebelahnya itu tukang salib luar biasa. Saya kenal mereka berdua ya kan. Jadi supaya bisa bersatu harus pikul salib. Boleh katakan amin? Ketiga, yang terakhir ayat 21 dan 22. Kita baca, saya bacakan ya. Ayat 21 dan 22. Ya, ayat itu berkata begini, Bapak Ibu. Yang pertama supaya bersatu kita harus mengalami damai sejahtera Tuhan sendiri. Yang kedua kita harus pikul salib. Yang ketiga sekarang ayat 20 dan 21, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Boleh katakan amin? Nah yang ketiga begini Bapak Ibu. Kita itu harus berfungsi sesuai dengan fungsi kita, menjadi bangunan rumah Tuhan, gak boleh maksa orang lain. Kita harus menghargai perbedaan. Boleh katakan amin? Jadi kalau Yesus itu, kalau kita tubuh Kristus, tangan harus menghormati kaki, kaki harus menghormati telinga, gitu loh. Jadi yang punya perintah itu otaknya, itu Yesus. Semua harus dihormati.
Coba kalau seandainya Anda lihat bangunan rumah Tuhan itu seperti tubuh Kristus dan Kristus itu penggeraknya, otaknya dia perintahkan. Mata, ya lihat itu warna apa? Kuning. Terus kemudian otak perintah, tangan ambil, bawa ke hidung supaya hidung tahu baunya apa. Duren. Masukkan mulut, dikunyah supaya semua dapat gizinya. Tapi kalau sekali waktu tiba-tiba mata lihat warna apa itu? Kuning. Tangan ambil bawa ke hidung supaya tahu itu apa baunya. Terus hidung ngambek, nggak mau. Saya cuma tahu baunya, nggak tahu rasanya. Ya sudah, nggak usah pakai hidung, langsung ke mulut. Kali ini ternyata sama-sama kuning, tapi satunya ternyata, ya kan? Taek maksudnya, ya kan? Gitu. Nah itu sebabnya kita nggak boleh loh, satu pun nggak berguna. Kita harus berfungsi. Boleh katakan amin? Dengan perbedaan jari kita ini 5, beda nama, beda spesifikasi, tapi nggak bisa sendiri-sendiri. Pegang begini harus sama-sama. Boleh katakan amin? Dan jempol ini misalnya jempol ini ngomong begini, akulah jempol, betul. Dan akulah yang paling jempol, betul juga. Apa mau jarimu 5-5-nya jempol semua? Dan akulah yang paling disukai banyak orang, betul juga. Coba kalau dari orang tua sampai anak kecil paling suka sama aku. Coba kalau sekali waktu Anda panggil Pak Jeffrey. Pak Jeffrey ya masih suka, ya kan? Tapi kalau Pak Jeffrey ya enggak suka. Ini paling disukai. Tapi ini walaupun paling disukai orang, paling jempol, enggak bisa sendirian. Saya pengambil keputusan menentukan segala sesuatu. Kalau aku sudah bilang keluar, pasti keluar. Enggak ada orang ngomong keluar, enggak ada. Kamu salah. Ya? Yang tengah ini harus bareng-bareng, kalau sendiri berbahaya. Aku paling tinggi. Yang kamu tidak bisa mencapai, aku bisa menyentuhnya. Silahkan Bapak. Acara ini tanpa aku tidak akan tercapai. Karena paling tinggi. Ini juga punya spesifikasi. Aku pemegang meterai perjanjian. Kalau cincin sudah disematkan kepadaku, hidup baru sedang dimulai. Janji itu sedang berjalan. Ini. Aku biar kecil, aku pemberani. Di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Menghadap Tuhan, aku harus paling depan. Ya kan? Oh Tuhan, gak ada begini. Di tempat-tempat berbahaya yang kamu tidak berani, aku berani. Ya, sini. Lihat ayam ada telurnya enggak? Pakai ini juga. Pakai ini double ayammu, ya kan? Ini. Makanya saya mau kasih tahu di antara kita ini enggak ada yang tidak penting. Semua kita penting. Boleh katakan amin? Bilang sebelahmu, kamu itu orang penting di ladang Tuhan. Di rumah Tuhan kita semua penting. Makanya kita harus menghormati perbedaan. Orang kalau di rumah enggak bisa menghargai perbedaan, di luar gak bisa menghargai perbedaan. Aku sama istriku sampai hari ini saya tanya, kita pernah berantem belum ya Mia? Gak pernah. Salah satunya kenapa? Kami hormati perbedaan. Saya asli arek Jawa Timur, ya saya arek Malang. Istriku asli dari Manado, ya kan? Beda, ya kan? Beda tradisi. Makan saya suka manis, dia suka pedas. Tidur berdua dia harus gelap, saya harus terang. Dan gak mungkin tidur berdua terang gelap. Gak akan tidur. Terus kemudian saya orangnya teliti banget. Istriku agak sembrono ya. Kapan itu ke Tangerang sudah di depan Polda Metro Jaya. Dia nunduk dan dia ngomong, papi minta maaf. Kenapa? Mami lupa gak pakai sepatu, cuman sendal jepit. Nanti papi aja masuk gereja, aku nunggu di mobil. Nah wanita itu biasanya gitu. Sudah salah terus ngatur, biasanya gitu, ya kan? Tanya sama pria sebelahmu, istrimu gitu enggak? Saya bilang begini, enggak. Kita harus berdua itu masuk gereja jadi berkat.
Terus ini gimana? Saya nggak banyak ngomong. Langsung keluar tol, masuk mall, beli sepatu. Kalau masih bisa diatasi Bapak Ibu, jangan bertengkar. Hormati perbedaan, hormati kelemahan. Boleh katakan amin? Masuk mobil saya ngomong, Mami, ya Pi, ini kalau sampai terjadi 20 kali, bangkrut aku ya kan. Ternyata bulan depannya ke Bondowoso, tapi bukan ke sini ya. Dia lupa lagi, saya tidak dibawakan ikat pinggang dan dia malah ngomong begini, nggak apa-apalah Pi, kan papi juga sudah nggak punya pinggang. Jadi Bapak Ibu yang perutnya jemblung-jemblung bersyukur loh. Kenapa? Anda nggak pernah sakit pinggang, pinggangnya siapa loro? Bentukmu sudah kayak gentong begitu ya kan. Saya nggak marah, saya cuma ngomong begini. Sudah nggak apa-apa, biar mami pelupa dan mungkin nggak sembuh. Aku tetap sayang kamu. Sudah. Kalau sudah nikah itu nggak boleh ada ekspektasi loh. Harus dibuang. Penerimaan total. Boleh katakan amin? Nggak pakai tawar-menawar. Terus bangun karakter bersama-sama. Hormati perbedaan, bangun karakter. Boleh katakan amin? Jadi kita bisa bersatu kalau ada Yesus, pikul salib, hormati perbedaan, berfungsi seturut fungsi masing-masing. Amin? Dudukkan kepala, kita mau datang kepada Tuhan. Yuk musik. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai. Yuk singer, kita nyanyi bersama-sama. Silahkan singernya maju ke depan, kita nyanyi terus kita berdoa. Haleluya, terima kasih. Dudukkan kepala, tutup mata, renungkan firman-Nya. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua, yuk singer maju ke depan. Berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sekali lagi, mari kita berdiri. Oh, dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua akan berubah. Semua akan berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, ini kami rindu kami bisa bersatu satu dengan yang lain. Tidak ada perpecahan, tidak memandang suku, tidak memandang ras, tidak memandang status sosial. Biarlah kami semua menjadi garam yang bisa menyatu dimanapun kami berada. Secara khusus aku mau berdoa hari ini. Siapa di antara Bapak Ibu yang keluargamu sulit bersatu, mudah berantem, mudah bertengkar, Anda boleh angkat tangan, saya doakan dari sini. Anda yang di rumahmu banyak masalah, Anda boleh angkat tangan. Bapak, aku doa bagi saudara-saudaraku yang mengangkat tangannya, ulurkan tanganmu kepada mereka, taruhkan hatimu di hati mereka, supaya mereka mampu menerima orang-orang serumahnya itu seperti engkau menerima. Taruh pikiranmu di pikiran mereka, supaya mereka bisa memandang orang lain seperti engkau memandang. Semua bentuk perselisihan, pertengkaran, perseteruan kami patahkan dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus menyatukan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Jadilah apa yang Kau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari katakan
Amin. Tepuk tangan, silakan duduk, saya kembalikan.